ya. Kenapa ini tidak hadir? Ya, ya kita doakan semoga ini jelas. Ayo. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau kamu siap dulu belum? Ayo, siap dulu bajunya. Ya, kalau udah rapi, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Ya. Nah, biar makin semangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Dan hari ini kita masih mengikuti pelajaran. Yuk, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Ayo, nah sekarang ya kalian lihat ya. Kita akan, nah hari ini seperti di awal tadi ada tema ya, tokoh dan penemuan. Nah sebelum kita masuk ke tema baru, Ibu mau tanya dulu nih, kita kemarin tema 2 itu tentang apa? Perbedaan. Nah, saat tema 2 kemarin apa materi yang terjadi tentang bahasa dulu? Apa? Ada teks apa? Ayo, ada. Siapa yang bikin teks? Teks proklamasi, teks sejarah ya. Kalian disuruh ngapain teks sejarah itu? Membuat apa? Kalimat? Ya, benar, membuat kalimat tanya dengan apa? Kata tanya apa? Adik Simba, benar. Apa adik Simba itu? Satu lagi? Oke, benar. Bagaimana ya? Kalau untuk penyelidikannya apa? Tentang siapa yang bisa? Apa? Mulai apa? Adaptasi hewan. Ayo contoh yang satu apa ya adaptasinya? Ayo. Ini apa? Cicak. Cicak apa adaptasinya? Menggunakan ekor. Iya betul, menggunakan ekornya. Sekarang yang tumbuhan. Ayo apa tumbuhan? Ayo. Satu aja. Jambi. Ayo apa? Ya benar Bagi. Ya kaktus. Dengan hidup di daerah yang tanpa air, ya sedikit air. Nah, sekarang kita masuk ke tema 3 ya. Nah, tema 3 ini judulnya adalah tentang tokoh dan penemuan. Ya, nah, coba sebelum kita masuk ke tema Ibu tanya dulu ya. Dulu di kelas 5 kita membahas tentang sumber energi listrik. Tahu kan sumber listrik? Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh sumber energi listrik? Ayo. Apa tadi? Iya, angin. Ya, angin juga bisa untuk membangkitkan air. Iya, air terjun. Boleh air terjun ya. Dia jadi apa? Pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga angin. Nah, itu ya. Nah, dari yang materi yang kelas 5 dan kita hari ini temanya akan membahas tentang listrik. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita hari ini mau belajar apa dulu tentang listrik ya. Nah, tujuan kita hari ini untuk adalah yaitu mengidentifikasi informasi penting dari teks. Nah, dalam teks ya. Nah, kita akan mencari informasi penting. Kalau di tema 2 kemarin kalian tentang membuat kalimat tanya dari teks sejarah. Nah, kali ini kita akan mencari informasi apa yang ada di teks tersebut. Nama teksnya adalah teks eksplanasi. Karena kita membahas tentang listrik, nanti teks itu berjudul dengan listrik pengubah dunia, ya pengubah wajah dunia. Kita akan menyimpulkan informasi apa yang
kelompok ya. Kalian bagi kesimpulan kelompok, terus dalam kelompok kalian berdiskusi, mencari informasi penting dari teks tersebut. Oke, siap? Mana? Semangat hari ya. Udah sarapan tadi ya? Udah sarapan belum? Oke ya. Kalau sudah sarapan berarti kita sudah bisa mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ibu lihat dulu. Coba anak-anak perhatikan lampu yang ada di kelas. Menyala atau menyala? Menyala. Bagaimana dia bisa menyala? Satu, empat, dua, Awi, empat, satu lagi pasti ya. Kelompok dua, ayo Sipa dari Sipa. Angka dua, Zaki. Nilai tiga, Alicia. Oke, dua ya. Berarti di sini kelompok tiga. Ayo, Stefania Pak. Oke, Pak. Satu lagi ini. Satu, dua, tiga, terus empat. Satu, tiga. Nah, udah menghitung 1, 2, 3, 4. Coba ya, biar tertib ya. Nah, yang menyebut angka 1 nanti dulu ya. Silakan di kelompok 1. Yang menyebut angka 2 silakan di kelompok 2. Yang menyebut angka 3 silakan di kelompok 3. Dan menyebut angka 4 silakan di kelompok 4. Yang tertib ya, tertib. Oke, hitung mulai 1, 2, 3. Silakan tidak sesuai dengan angka tadi ya. Ayo maju ya. Oke. Nah, sudah ketemu ya sama kelompoknya ya. Nah, ibu namakan ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Siap ya? Nah, sebelum ibu jelaskan, ibu bagian dua KPT-nya lembar kerja siswa. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai sebagai kesamaan anggota kelompoknya. Oke, tolong Rabina bagikan kelompoknya ya. Ya, 4, 5. Ya. Oke, ya. Udah ya, benar semua ya. Nah, benar semua. Oke, nanti dulu ngapain kita mau ngapain ya? Sebelum kita mulai, ibu jelaskan dulu kita mau ngapain dulu ya. Itu ada teks kan? Nah, teks apa itu? Itulah namanya teks eksplanasi. Ayo semuanya perhatikan dulu. Semuanya perhatikan. Ini. Sebelum kita mulai diskusi, tolong perhatikan dulu layar kita. Nanti ya, ayo kelompok 4 nanti semuanya perhatikan dulu. Ayo sini. Nah ya, kita akan bahas tentang bagaimana apa itu teks eksplanasi. Nah, yang apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa bacakannya yang ini yang baik kelihatan nggak? Kelihatan ya? Siapa bisa bacakan yang pertama? Oke, Berry, apa teks eksplanasi? Oke, bagus Ferry. Terima kasih ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi pada masyarakat. Nah, untuk mencari topiknya itu ya, kita dapat menentukan topik dalam teks itu ya, dan kesimpulan. Nah, bagaimana mencari topiknya? Ya, mencari topik tentang teks itu yaitu dengan ditemukan pada apa? Kalimat utama dalam setiap paragraf.
listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat mengalirkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Oke, terima kasih Pak Is. Pak Is sudah membacakan paragraf pertama ya. Yang membahas tentang siapa tadi? Iya, ada Michael Faraday. Oke, sekarang paragraf kedua. Kelompok 2 siapa yang membuat ini? Ayo, oke, kita. Oke, silakan Tia. Yang lain seperti itu ya. Kamu ya. Dan listrik yang terjadi terus menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator sampai pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik dengan tenaga tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang dapat menuju ke jaring penerima. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Oke, terima kasih Tira. Paragraf kedua tentang bahas apa? Ayo, tentang arus listrik. Benar. Oke, sekarang paragraf ketiga. Ayo, kelompok 3 siapa? Sisil ya? Alwi, oke, silakan Alwi. Paragraf ketiga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atas untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel itu ya. Rangkaian seri itu secara, ayo, secara bersambung saja. Benar Pak Is, benar. Ada lagi rangkaian paralel itu secara berderet. Oke, betul sekali berderet. Nah, sekarang diterangkan paragraf 4 dan 5 ini pendek ya. Boleh kelompok 4. Ayo siapa kelompok 4? Oke, Amira mau kelompok paragraf keempat. Ayo semuanya perhatikan. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang. Namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Oke, Pak. Bahas paragraf keempat. Paragraf 4 itu bahas apa? Tentang apa tadi? Contoh apa? Ayo. Contoh rangkaian seri. Ada apa nak contohnya rangkaian seri sih tadi? Dijelaskan. Lampu senter, benar ya. Berarti dia memberi contoh tentang contoh rangkaian
bagus. Ayo. Betapa pentingnya peranan istri bagi kehidupan manusia. Tanpa istri tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu paragraf terakhir ya. Penulisnya membahas apa itu paragraf terakhir? Bahwa apa? Bahwa peranan istri. Ya, betul sekali. Bahwa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan. Nah, coba buka lagi. Tadi sudah kita baca teksnya. Kita suruh ngapain lagi? Ayo, buka di situ. Nah, di situ ada pertanyaan. Ya, dan itu ada dari 5 paragraf tadi ada pertanyaan. Nah, itu ya. Tugas kalian berkelompok menjawab pertanyaan itu ya untuk mencari informasi penting dalam teks tersebut. Nah, biar tidak dicoba dalam kelompok kalian bagi kelompoknya, ada yang jawab pertanyaan 1, ada yang pertanyaan kedua ya. Silakan diskusi. Nanti setelah diskusi alun yang mana alun? Alun 3-3-nya. Nanti kebanyakan 3-3. Bagi 2 sama yang lain. Oke, bagi 2 dengan kaki apa? Ya udah cepat. Kalau sampai 3-nya cepat. Oke, ada ya. Kalian semua, carilah kalimat yang penting ya. Tambahi kata-katanya supaya bisa nyambung ya. Dan waktunya terus. Oke, bukan dulu ya. disalurkan melalui nih ya. Nah, menara-menara menuju. Nah, dan dari sana baru disalurkan ke rumah penduduk. Udah, nih. Ambil yang penting.
efektif. Jadi dia tidak mengulang katanya lagi ya. Ini kan ada berapa kali ada listrik ya? Berapa kali mungkin Pak? Sekali saja apa itu? Tambahin deh, tambahin kata-kata kemudian atau ya tambahin kata umum ya, tambah umum. Jadi tidak menyalin ya, tidak menyalin ya. Oke, gimana? Yo, waktunya. Mana? Lagi. Ayo, waktunya. Ayo. Hamzah udah dengan itu, Hamzah. Kelompok ini selesai. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Yang lain gimana ya? Masih proses. Kelompok 2 sudah nanti. Nah, sekarang siap-siap kita akan tampil yang sudah duluan. Jadi siapa nanti yang jawab ya? Mana? On proses, masih proses. Ya. Kelompok 4. Sudah, lagi. Sekarang kita akan menyajikan hasil diskusi tiap kelompok. Tadi sudah ibu tanya kelompok 2 yang sudah di luar. Sudah siap? Oke, ayo kita maju semuanya. Ya. Yang lain lanjut ya, nanti beri tanggapan untuk jawaban dari kelompok yang maju. Ayo kelompok 2. Nanti kita semuanya. Ayo siap. Kelompok 2. Ayo, beri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan. Yuk, mulai ya. Yang lain tangkap ya. Menyajikan ya jawabannya ya. Tutup dulu ini ya biar mudah ya. Gak silau. Nah, oke dulu ya, gak silau. Oke, yang pertanyaan pertama biar suaranya keluar ya. 1, 2, 3. Nah, cek ya. Oke, yang nomor 1 siapa? Sila. Oke, silakan Sila. Yuk. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawaban, Michael Faraday adalah penemu listrik. Gimana yang lain? Ya, jawabannya sama ya. Oke, jawabannya oke. Nomor apa selanjutnya? Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jawaban, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Gimana yang lain? Tanggapan kelompok lain? Setuju. Sudah tidak setuju ya. Maksudnya ya, apakah sama tidak dengan jawaban kalian? Ya, sama ya. Oke, pertanyaan paragraf ketiga. Yuk. Oke. Silakan Sipa yang mau maju. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di wadah? Jelaskan secara berurutan. Jawaban, arus listrik yang diterima kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di transformator. Ya, jawaban Sipa gimana? Singkat, padat ya. Arus listrik disalurkan ke rumah-rumah melalui kabel. Oke, pertanyaan berikutnya, ayo, Angga. Rangkaian seri dan paralel juga bisa Pertanyaannya dulu, Angga. Apa kesimpulan dari isi tersebut? Tidak boleh. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Bagus kan? Gimana
Kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gimana ya? Bagus kan? Ya, terima kasih kalau berdua. Tepuk tangan dulu ya. Sekarang, kamu siapa lagi? Oke, satu yang cepet. Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dibuka dulu ya kelompok ya. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Michael Faraday adalah tokoh penemu listrik. Oke, berdua, biar cepet ya. Berdua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Oke, terima kasih Pak. Ini siapa badan ketiga? Siapa? Afif ya. Apa pertanyaannya? Oh ya, boleh. Silakan. Ya, ya. Badan berapa Pak? Beda tidak langsung beda mana? Jadi besok. Ayo yang lain masuk ke kawan-kawannya ya. Apa perbedaan arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Warga dapat menghidupkan barang elektronik seperti kulkas, kipas angin, televisi, dan lainnya. Oke, terima kasih Afif. Berikutnya. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah, berada di atap untuk tempat duduk, lampu, atau di dinding. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Michael Faraday adalah tokoh penemu arus. Oke, yuk. Berikutnya. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat di dalam media perantara. Oke, aduh. Berikutnya. Apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri dan paralel disusun secara berderet. Benar? Benar nggak yang saya ingin pada berderet? Apakah ada perbedaannya? Ayo, siapa bisa menanggapi? Kata kelompok 4, rangkaian seri dan paralel itu berderet. Tidak, ayo bisa menanggapi? Apa yang benarnya? Ayo, siapa yang bisa ceritakan? Ayo, Agesi Papa. Seri di mana, paralel di mana? Ayo. Oh, di rangkaian seri itu disusun secara bersambung. Oke, kalau seri itu bersambung atau sejajar. Kalau paralel berderet. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, bisa jawab pertanyaan itu. Ayo, bagus. Oke, jawaban Asya, ayo. Ayo, waktu terus. Asya, pertanyaan nomor berapa? Nanti tidak jawab pertanyaan belum kan? Rasya mau ambil dulu, ambil suara dulu. Ya, Namun ayo Rasya. Rasya lama-lama ingat Ayo Rasya. ini.
Raja, dicat betul. Pembuatan rangkaian tali pada lampu sensor dapat mengumpulkan cahaya lebih terang dalam baterai seperti ini. Oke, terima kasih ya. Ya, bisa. Ya, bisa pakai sama kita ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Mesin perada adalah tokoh penulis arus listrik. Oke, baju kaki sama ya yang ini. Pertanyaan pada kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat berangkat waktu tidak ada di media maya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dan hasil penunggungan bahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Magnet ada tiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di rumah. Oke, bagus ya Alwi ya. Oke, silakan Dok, statementnya. Paragraf keempat. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Rangkaian yang dibutuhkan daripada lampu sensor dan baterai sebenarnya hanya terdapat satu lampu pada sensor. Lampu sensor menyala karena program nama baterai kebalik. Rangkaian seri dan paralel juga bisa dihubungkan pada lampu di rumah.
Siap dulu kalau semua udah matang.